bingung mau hari ini? Gimana Kak? Yang membuat bingung itu sebenarnya gimana ngomongnya dari awal, gimana saya mau mulainya gitu karena rasanya berat banget gitu loh Kak. Sekarang masih bingung, sekarang kita coba tenangkan diri kita dulu ya. Sama-sama kita ambil nafas, tarik nafas dalam, buang nafas dalam, buang. Nah, sekarang sudah tenang. Nah, sekarang arah kecepatan nih, cerita apa yang kita Oke, saya coba ya Kak ya. Sebenarnya itu yang membuat saya berat itu karena beberapa hari ini situasi rumah itu tidak nyamannya karena ya rumahnya ya rumah yang harusnya menjadi tempat untuk pulang untuk semua orang, terutama untuk keluarga, tempat yang nyaman untuk bersharing, bercerita. Intinya di sana kan kita bisa mengekspresikan diri kita apa adanya. Tapi ternyata itu dulu Kak, sekarang bukan. Jadi situasi rumah kamu sekarang itu kondisinya sekarang adalah kondisi mau kondusif gitu. Iya Kak, betul. Tidak kondusifnya itu seperti apa? Jadi tidak kondusifnya itu akhir-akhir ini beberapa hari, kurang lebih 3 hari ini ya Kak. Belakangan ini kedua orang tua saya itu sering bertengkar. Ya sebenarnya itu hal-hal sepele sih Kak mengenai keputusan bersama di dalam keluarga. Tetapi itu seperti dibuat ribet atau dibesar-besarin gitu. Dan itu sering terjadi. Dan sekarang itu ya sepertinya ya kalau saya melihat dan mendengar percakapan kedua orang tua saya itu kayaknya bersih tegang gitu. Gimana kalau mereka bisa bicara? Jadi sebenarnya kan tentu berat ya kalau yang mengalami itu setiap hari. Jadi sekarang rumah yang awalnya adalah rumah aman dan nyaman untuk kamu tinggal di dan kamu istirahat, malah sekarang justru membuat kamu tidak nyaman seperti dulu. Iya betul Kak. Nah, terus apakah ini mendampakkan kamu dalam hal misalnya dalam berteman atau kuliah atau apa? Ya, jadi dampaknya itu tentu mana-mana karena di rumah sudah tidak nyaman, lalu ketika keluar mau bergaul dengan teman-teman juga kayak segan gitu. Dan saya lebih memilih apa ya, memilih untuk diam aja gitu Kak. Mau sharing juga takutnya teman saya itu tidak memahami saya. Lalu efeknya juga itu sampai ke perkuliahan Kak. Nah, sekarang saya sedang kuliah. Jadi ketika di kelas itu ya dosen menjelaskan apa pelajaran-pelajaran di dalam kelas. Memang saya ada di situ secara fisik, tapi tidak secara utuh. Saya tidak benar-benar mendengarkan dan juga mengikuti pelajaran. Berarti dampaknya sampai kuliah kamu kurang konsentrasi dan juga dalam pertemanan kamu juga merasa sendirian gitu karena ingin berbagi masalah tapi takutnya teman-teman tidak memahami masalah kamu gitu. Iya betul. Terima kasih sudah berbagi ceritanya pada hari ini. Saya mengaku juga bahwa itu semua pastinya bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah dan kadang kita juga butuh waktu untuk memproses hal-hal semua dan berdamai maksudnya dalam situasi itu. Karena itu juga kamu bisa pelan-pelan cari cara yang bagaimana kamu dapat Nah, kemudian ini biasanya apa sih yang sedikit membantu kamu saat kamu merasa berat dalam keseharian kamu itu apa biasanya yang
cara menenangkan diri kamu itu melalui musik dan gambar gitu ya. Nah itu saya itu juga bagus banget ya hasilnya. Nah itu juga kita bisa kembangkan sebagai cara untuk kamu mengekspresikan perasaanmu melalui dua hal tersebut, misalnya ada menggambar diri. Nah jadi pastinya tadi saya ingatkan kamu bahwa situasi ini yang kamu alami sekali lagi itu bukan masalah kamu, itu problem kamu dan bukan problem kamu. Nah, terima kasih ya Kak. Sampai di sini saya jauh lebih lega karena yang tadinya saya masih takut dan juga sungkan menyampaikan, sebenarnya sampai bingung gimana sih kalau menenangkan perasaan yang sedang saya alami. Tapi setelah saya mengungkapkan, berani mengungkapkan itu di sharing, saya merasa jauh lebih lega dan saya juga menyadari bahwa problem yang sedang dialami oleh keluarga saya memang itulah yang sedang terjadi di keluarga, dan mengenai keputusan selanjutnya itu bagian dari keputusan keluarga saya, dan ini membantu saya untuk bagaimana fokus dengan tugas kuliah saya sekarang. Jadi setidaknya membantu saya untuk tidak membebani diri saya dengan overthinking setiap hari. Nah iya sekali. Nah pastinya ini bukan proses yang cepat ya, bukan hari ini saja, tapi nanti lainnya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya untuk berproses, kita berproses bersama-sama yang pastinya. Dan kamu ingatkan kamu lagi bahwa kamu itu tidak sendirian. Kamu harus ada itu yang bisa mendengarkan kamu. Nah, terima kasih sudah datang hari ini. Dan terima kasih juga sudah lebih